Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas basis data yaitu Basic SQL yang kemudian nanti kami juga akan mendemonstrasikan di Query Tools PG Admin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Munif Bila dengan NIM 028. Nama saya Teopan Gera Tenggolan dengan NIM 227. Nama saya Putri Manika Rumamaya dengan NIM 091. Oke, baik, langsung saja ke videonya. Baik, untuk yang pertama, saya di sini akan membahas mengenai select, insert, update, dan delete. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai select. Nah, select di sini fungsinya untuk menampilkan semua data dari suatu tabel. Jadi, misal kita punya suatu database, yaitu di sini sistem pemesanan dan reservasi online dengan 7 tabel, yaitu bill, detail pesanan, meja, menu, dan lain-lain. Misal kita ingin menampilkan tabel dari pelanggan, kita ketik select, kemudian bintang, from, nama tabelnya yaitu pelanggan, lalu titik koma. Nah, fungsinya bintang ini di sini untuk menampilkan semua isi dari tabel pelanggan tersebut. Lalu kita run, dan di sini sudah ditampilkan semua isi dari data dari tabel pelanggan. Kemudian yang kedua, select ini juga bisa menampilkan salah satu kolom atau beberapa kolom dari tabel pelanggan tersebut. Yang pertama yaitu kita ketik select, kemudian misalnya kita ingin nampilin kolom nama, ini nama kolomnya, setelah itu from, nama tabelnya yaitu pelanggan. Titik 2, kita run. Nah, di sini menampilkan nama dari tabel pelanggan tersebut, nama semua orang dari tabel pelanggan tersebut. Setelah itu, yang kedua yaitu insert. Nah, insert di sini fungsinya untuk apa? Di insert sini untuk menambahkan data baru dari suatu tabel. Jadi misal kita punya tabel pelanggan tadi, kita select, kita insert, kemudian into nama tabelnya yaitu pelanggan. Kemudian tanda kurung di sini isinya yaitu kolom-kolom atau atribut dari tabel pelanggan tersebut. Nah, tadi kan di tabel pelanggan itu ada di sini kan tabel pelanggan itu ada nama kolom yaitu nama, email, telepon, alamat, sama password. Kita ketikkan nama, email, alamat, telepon, alamat, dan password. Lalu values ini itu isi dari kolom-kolom tersebut. Misal kita ingin isi yaitu nama orangnya yaitu Putri, misal Putri.
Kalau di sini Putri sudah ada, jadi kita pakai nama lain yaitu pen, koma, emailnya pen.gmail.com. Setelah itu telepon 08765431. Kemudian alamatnya misal Jalan Kebagusan. Setelah itu password pen. Udah selesai, kita run. Ini successful query. Lalu kita lihat di tabel pelanggan. Nah, sudah ditambahkan yaitu di nomor ke-12 pen@gmail.com, nomor telepon, alamat, dan passwordnya. Kemudian yang ketiga yaitu update. Nah, fungsi dari update ini tuh untuk ngedit, untuk mengubah data dari suatu tabel tersebut. Misal kita mau mengubah mengubah nama dari data ke-12, misal dari pen jadi siapa. Jadi kita pilih update, nama tabelnya yaitu pelanggan, kemudian set, mau diganti apa, jadi namanya tadi kan nama, jadi diganti ke misal Hadi, jangan lupa tanda petik. Kemudian where, di mana kondisinya yaitu ID dari si pen ini ada di ID pelanggannya itu ada di nomor 12. Kemudian kita run. Nah, successful. Dan lagi kita buka tabel dari pelanggan untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah terganti yaitu dari nama pen jadi Hadi. Kemudian yang terakhir yaitu delete. Nah, delete ini fungsinya untuk menghapus suatu data dari tabel tersebut. Misal kita mau menghapus baris yang paling terakhir ini, yaitu barisnya Hadi. Kita pilih, ketik delete, kemudian from, dari tabel apa, yaitu tabel pelanggan. Where, di mana kondisinya itu ID dari Hadi ini yaitu di ID pelanggan nomor 12. Titik koma. Kemudian kita run. Successful. Terus kita lihat lagi hasilnya. Nah, di sini sudah terhapus yaitu ID dari Hadi baris ke-12 sudah terhapus. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan suatu filtering data
yaitu where, group by, dan juga having. Oke, kita di sini mulai dari where dulu ya. Misal kita langsung select set bintang from misalkan kita ingin mengambil tabel pesanan dengan kondisi where-nya itu misal dari kolom total harganya itu misalkan 75.000 misalkan gitu ya. Kita ini seharusnya yang keluar itu di antar tabel dari pesanan yang value-nya itu hanya 75.000 saja. Nah, jadi dia ini total harga itu hanya 75.000 saja. Bisa juga dalam kondisi melakukan kayak misalnya lebih dari 75.000. Dia akan keluarnya itu selain 75.000 atau yang di bawah 75.000 itu juga tidak keluar. Nah, jadi yang keluar itu tuh 80.000, 120, 250 dan lain-lainnya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang grup by itu apa. Jadi grup by itu dia itu tidak bisa melakukan select bintang ya, karena select bintang ini mencakup semuanya. Jadi biasa grup by itu hanya satu saja, satu kesatuan gitu. Walaupun kita mengambil kayak 2 kolom tetap nggak bisa. Jadi misalkan kita ingin mengambil catatan kolom catatan ini kita misalkan kita grup by catatan dia akan keluar sesuai yang ada. Seharusnya dia itu keluar yang jika ada yang sama catatannya itu, catatan misalnya nih tanpa bawang itu dia akan disatukan begitu seharusnya. Nah, jadi yang tanpa bawang ini dia hanya satu tanpa seharusnya ya. Pokoknya ini value-nya itu udah satu kesatuan. Jadi kayak dari value-nya itu udah unik begitu. Dan untuk having-nya sendiri dia bisa kan having-nya misalkan having catatan. Karena ini dia sebuah data teks atau varchar ya. Jadi kita tidak bisa melakukan fungsi yang namanya lebih dari atau fungsi agregat. Nah, perlu diketahui juga di sini having adalah sebuah sintaks yang melakukan filtering data dengan kondisi tertentu sama dengan where, tetapi dia bisa melakukan fungsi agregat, sedangkan where itu tidak bisa. Oke, misalkan kita ini misalkan tambah tomat. Ini tanpa bawang. Bawang. Oke, so fn seharusnya dia keluar akan tanpa bawang. Jadi dia akan keluar melakukan filtering tanpa bawang. Nah, untuk fungsi agregatnya sendiri seperti apa? Oke, kita contohkan select bintang terlebih dahulu kan form pesanan misal total harga set kon. Jadi ini kon adalah sebuah fungsi agregat ya. Kita ini melakukan bintang. Jadi kita melakukan kon terhadap semua kolom atau semua baris gitu. Jadi ntar dihitung berapa baris yang ada di data tersebut. As nama variabelnya misalkan jumlah pesanan. Kita ini jumlah group by. Di sini kita akan melakukan group by terlebih dahulu dengan total harga group by-nya itu having-nya itu dengan kondisi kita tulis lagi ini agregatnya set bintang yang jumlahnya itu lebih dari 1. Seharusnya dia akan mengeluarkan total harga dengan jumlahnya itu lebih dari 1. F5. Nah, jadi dia akan mengeluarkan dari jumlah yang lebih dari 1 yaitu 2
jadi di sini yang pesan yang harga lebih dari yang lebih jumlahnya itu lebih dari 2, yaitu hanya yang pesan seharga 80.000 dan juga 120.000 begitu. Mungkin itu dari penjelasan singkat dari saya tentang where, group buy, dan juga having. Jadi biasanya kalau having itu harus di bawah grup ya. Jadi ada group buy, habis itu setelahnya having. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya kita akan belajar inner join, right join, dan left join. Oke, yang pertama kita akan melakukan inner join. Kita pilih semua kolom dari tabel pelanggan. Nah, di sini kita bisa mensingkatnya dengan alias P. Kemudian kita melakukan inner join terhadap tabel reservasi online yang kita inisialisasikan sebagai R. Kemudian di sini kita pakai on untuk melakukan kondisi di mana ID pelanggan di tabel pelanggan memiliki kesamaan dengan ini kita udah inisialisasikan, berarti kita tinggal manggil P saja, kemudian kita panggil reservasi online dan ID pelanggan titik koma. Nah, kita akan tampilkan. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, jadi inner join ini adalah fungsinya kita mengambil dua tabel, kemudian kita akan menampilkan baris yang memiliki kesamaan sebagai syarat untuk tabel tersebut bisa diambil atau ditampilkan di outputnya seperti ini. Nah, di sini ID pelanggan dari tabel pelanggan memiliki kesamaan dengan ID pelanggan di tabel reservasi online seperti kondisi di sini seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan ke right join. Right join. Nah, seperti yang tadi kita menggunakan tabel yang sama. Pelanggan kita inisialisasikan P, kemudian kita akan right join reservasi online, kita inisialisasikan sebagai R, on P.id pelanggan memiliki kesamaan dengan ID pelanggan di reservasi online. Langsung saja. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini adalah tabel pelanggan dan sebelah kanan adalah tabel reservasi. Nah, di sini kita memakai right join, di mana right join ini dia menjadikan tabel yang di sebelah kanan adalah tabel patokan untuk kesesuaian di tabel yang sebelah kiri. Jadi di sini tabel pelanggan mengikuti tabel reservasi dengan kondisi ID pelanggan sama dengan ID pelanggan di tabel pelanggan. Nah, di ID pelanggan di tabel reservasi ini memiliki 1 sampai 10. Maka dari itu di tabel pelanggan ini menampilkan ID pelanggan 1 sampai 10 dan semua nilainya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau melakukan left join? Seperti yang tadi, kita akan melakukan perlakuan yang sama. Nah, kita hanya mengganti ini dengan left join. Oke, langsung saja kita eksekusi.
Nah, seperti ini. Nah, untuk left join ini kebalikannya dari right join. Jadi tabel yang di sebelah kiri atau tabel pelanggan ini menjadi patokan kesesuaian dengan patokan kesesuaian untuk tabel yang sebelah kanan atau tabel reservasi. Jadi tabel reservasi di sini mengikuti tabel di sebelah kiri karena kita menggunakan left join. Nah, ini kenapa di sini 0? Ya, karena di tabel sebelah kiri atau tabel pelanggan sebagai patokan, dia memiliki nilai di ID 11 dan 12. Akan tetapi di ID pelanggan di tabel reservasi tidak memiliki nilai. Akan tetapi mereka tabel pelanggan sehingga di tabel reservasi ini menampilkan nilai 0 atau tidak memiliki nilai di dalamnya. Seperti itu. Cukup sekian pembahasan dan presentasi kita kali ini. Inner join, right join, left join, dan juga yang tadi group by, having, where, select, update, insert, dan lain-lain. Apabila ada yang kurang paham atau mau ditanyakan atau kita juga membutuhkan koreksi, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.